Halo bro, kembali lagi bersama gua Bos Iwai di channel Dongeng Politik ini. Eh Sekarang hari libur gitu kan, gua jadi tidak ngojek gitu. Mungkin ntar agak siangan baru ngojek gitu. Lalu semalam gua nonton berita kan di TV, itu pembahasannya tentang ex koruptor boleh maju di pilkada gitu, atau di pilihan pemilihan legislatif gitu kan. Jadi mantan narapidana kasus korupsi itu sekarang boleh mencalonkan diri ya kan, menjadi kepala daerah kembali gitu. Nah, gua lihat di berita yang sama gitu kan. Jadi ini sudah menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi gitu kan tadi ya. Nah, kan sekarang dengan bentar lagi ya kan, tahun 2020 itu kan kita akan ada pilkada gitu kan. Nah, kalau misalkan ada, kan diberi jeda ya kan, dari dia bebas sampai 5 tahun. Setelah 5 tahun baru dia boleh mencalonkan diri sebagai caleg ya kan, atau calon kepala daerah atau calon legislatif gitu kan. Nah, sebetulnya ya kan, ini kembali kepada kita sebagai rakyat gitu kan. Kita mau memilih kepala daerah yang seperti apa kan gitu. Iya kan? Kalau jelas-jelas ada mantan koruptor iya kan yang nyalonin, apa yang namanya, yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan kita masih memilih dia, berarti kita yang goblok gitu kalau menurut gua sih gitu kan. Nah, kalau misalkan apa namanya KPU itu adil gitu kan, karena kan penyelenggara pemilu itu kan KPU gitu kan. Kalau KPU itu adil iya kan, mestinya dia kasih stempel di apa namanya calon kepala daerah yang mau maju di pileg atau pilbub gitu kan. Nah, dikasih stempel bahwa stempelnya misalkan saya pernah korupsi gitu. Kalau KPU mau adil ya kan. Ini kan nanti masyarakat akan melihat gitu kan, oh ini berarti orang pernah korupsi gitu kan. Terus ini juga bentuk keadilan bagi calon yang lain gitu kan. Iya kan? Soalnya calon kepala daerah yang lain kalau dia apa namanya maju bareng-bareng sama ex koruptor ini iya kan, calon kepala daerah itu bisa kalah. Iya kan, mungkin yang korupsi ini namanya lebih tenar gitu kan. Tapi kalau tidak dikasih stempel gitu kan, ini orang pernah korupsi, itu caleg yang lain itu bisa kalah gitu. Nah, terus kalau misalkan KPU adil itu kan, dia harus memberitahu kepada masyarakat gitu kan. Ya tadi itu yang gue bilang kan, kasih stempel buat orang-orang yang pernah koruptor, kasih stempel gitu kan, saya pernah korupsi gitu kan, biar masyarakat tahu gitu kan. Kalau lu pada mungkin kan yang nonton video gua misalkan, kita bisa melihat berita ya kan, oh ini mantan koruptor yang maju di pilkada gitu kan. Kalau orang lain dia bisa tertipu gitu kan, dia nggak ngelihat berita ya kan, dia nggak tahu berita-berita seperti apa gitu kan yang ada ya kan, karena mungkin nggak punya televisi di rumahnya, atau mungkin nggak punya handphone gitu kan. Nah, itu kan bisa tertipu dia gitu. Jadi tadi gue juga baca gitu kan di apa namanya, di televisi, di YouTube ya kan, kepala apa namanya politikus partai bilang ya kan, ada politisi dari partai, cuman gue gak ngesebutin partainya gitu kan. Dia bilang katanya mantan koruptor itu kalau dia maju di dalam pilkada lalu terpilih, dia akan benar-benar totalitas bekerja untuk rakyat. Ucapan ini kata si politisi partai itu gitu. Karena kenapa? Menurut dia, karena si ex koruptor ini pernah merasakan pahit manis asin garamnya di dalam penjara gitu kan kata dia. Jadi dia, mantan koruptor ini akan benar-benar totalitas gitu loh, bekerja untuk rakyat kalau dia kembali terpilih gitu. Gue tadi pas nonton itu gue agak ketawa sedikit gitu kan. Ini yang ngomong
politisi partai gitu. Nah sekarang kalau benar-benar mantan koruptor itu jerak gitu kan, atau dia benar-benar kapok karena dinginnya terali besi gitu kan, itu kalau penjaranya kayak penjara maling ayam gitu kan, rampok misalkan, itu ex koruptor disatuin di situ, dijeruji besinya gitu, bareng kasus pembunuhan, bareng orang-orang yang kasus perampokan, baru itu si koruptor kapok. Kalau sekarang si napi koruptor itu ruangan selnya, ruangan penjaranya itu kayak di rumah, ada kasur, ada televisi, ada game segala macem, iya kan, ada kulkas. Itu si mantan napi koruptor itu gimana mau jerak kalau penjaranya seperti itu, apalagi dipersiapkan kamar esek-esek gitu kan. Gua tadi nonton barusan gitu kan, politisi partai ngomong begitu, katanya kalau si koruptor kembali terpilih dia akan total habis-habisan bekerja untuk rakyat karena pernah merasakan dinginnya jeruji besi gitu kan, atau penjara gitu kan. Orang kalau dibilang kapok itu kalau benar-benar, iya kan, kejadian sebelumnya benar-benar itu tidak enak gitu kan, iya kan, tidak enak gitu, orang baru kapok gitu. Kalau sekarang pertanyaannya, nih penjara si koruptor ini sama nggak nih sama penjaranya si tukang maling ayam kan gitu, iya kan. Kalau sekarang penjara koruptor mewah, gimana mau jerak gitu kan, gimana mau kapok gitu. Jadi oke bro, jadi gua ngomong gini ya kan karena tadi gua lihat berita ini kan. Pokoknya seluruh mantan koruptor itu boleh kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah, ya kan. Itu kembali kepada kita sebagai masyarakat, apakah kita akan memilih orang yang terang-terangan pernah koruptor, pernah makan uang rakyat gitu kan. Itu kembali kepada kita ya. Kalau menurut gua sih, kalau kita kembali memilih dia gitu kan, itu kita udah sangat tolol sekali sih kalau menurut gua. Oke bro, udah.